Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Di hari Minggu ini, semoga semua sehat ya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan, bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Kita nyanyi ya adik-adik. Disayang sama Tuhan dan kita diangkat jadi anak Tuhan. Mari untuk membuka ibadah hari ini kita berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu GPKB Menteng. Tuhan, izinkan kami untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami, dan izinkan juga kami untuk bisa belajar firman Tuhan di hari ini. Bapak berkati seluruh guru sekolah minggu, Bapak juga berkati seluruh adik-adik yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagi adik-adik. Kita lanjut memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, melalui suara kita. Kita nyanyi lagu Satukanlah Hati Kami ya. Ingat kan lagunya? Kita nyanyi ya.
Jadi adik-adik, tema kita di hari ini, di hari Minggu ini adalah mengenai menyenangkan hati ibu, menyenangkan hati mama. Mari kita bernyanyi lagu yang bercerita tentang ibu, tentang mama, yaitu Di Waktuku Masih Kecil. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada tanyakan sekali lagi ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayo yang belum siapkan Alkitabnya, boleh disiapkan ya, diambil Alkitabnya. Kakak berikan waktu untuk kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Silakan kakak. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah, adik-adik saat ini sudah siap semua ya? Duduk yang manis, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang kakak Petris akan bawakan. Sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan saat ini di hari Minggu ini kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan lagu-lagu pujian yang sudah kami bawakan. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu sebentar lagi. Bapa, berkati kami, berikan hikmat buat kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita lihat pada ayat Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Yuk, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, di sini firman yang akan kakak bawakan dengan judul menyenangkan hati ibu. Nah, adik-adik, bagaimana kalian semua setiap hari bisa menyenangkan hati orang tua? Mama ya, di sini menyenangkan hati ibu, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kakak mau cerita sedikit nih. Di mana semua pasti mengharapkan bagaimana kita bisa berbahagia, mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kakak akan cerita bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuat dia tidak bisa berbicara. Jadi dia ini bisu. Lalu tergeraklah hati Tuhan untuk menjamah orang ini. Tuhan Yesus mau mengusir roh setan yang ada di dalam tubuhnya, roh jahat ya, maksud kakak roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan jamah dia, tubuh orang ini, dan mujizat pun terjadi pada orang ini. Saat Tuhan menjamah, mengusir roh jahat yang ada di dalam badannya, mengusir roh jahat yang ada di dalam badannya, roh itu pergi. Lalu banyak sekali orang-orang saat itu melihat kejadian itu sangat takjub, terkejut gitu ya. Wah, bisa ya seseorang yang kerasukan roh jahat bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, melihat kejadian itu banyak orang yang senang, yang suka. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan kejadian tersebut saat Tuhan menjamah orang ini. Dan bahkan membenci dengan tindakan Tuhan Yesus. Dengan menyatakan bahwa Tuhan melakukan itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Nah, saat itu adik-adik, saat Tuhan sudah menjamah orang itu dan orang itu sudah lepas dari kerasukan roh jahat, ada nih seorang wanita yang datang saat itu. Dia berkata kepada Tuhan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, tapi Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maksudnya di sini Tuhan Yesus mau ya berbahagia itu mereka yang setia, mau
mendengar firman Tuhan, memelihara, maksudnya melakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus saat itu jelas-jelas mengatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak selalu ditentukan oleh materi. Maksudnya kalau kita bahagia tuh kalau kita punya uang. Kita berbahagia tuh kalau kita bisa membeli sesuatu. Kita merasa puas, mempunyai barang yang bagus yang kita inginkan. Bukan itu ya, adik-adik. Sumber kebahagiaan yang sejati yang Tuhan mau adalah ketika seseorang, maksudnya kita anak-anaknya, mendengar firman Allah, kita setia mau mendengar firman Allah dan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Nah, di sini bisa dikatakan ya, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maksudnya setiap hari ya, kita harus taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita harus benar-benar menjalankan apa yang Tuhan ajarkan sesuai dengan apa yang sudah difirmankan dalam firman-Nya. Itulah yang bisa kita sebut kebahagiaan yang sejati. Nah, yuk coba kita buka lagi Alkitab kita ya. Yakobus 1 ayat 25. Yuk kita buka ya. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25, di sini dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, maksudnya di sini siapa dari kita anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan, kita taat untuk menjalankan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, dan kita tekun melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak hanya mendengar saja. Seperti kakak nih, kakak lagi baca firman, adik-adik tidak hanya mendengar saja, tapi adik-adik bisa harus melakukan apa yang sudah adik-adik dengar hari ini di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, itu harus dilakukan sungguh-sungguh, dan kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya, itulah yang bisa kita sebut kebahagiaan, benar-benar kebahagiaan yang sejati. Nah, di sini juga dikatakan ya dengan judul menyenangkan hati ibu. Seperti tadi seorang wanita saat Tuhan Yesus menjamah seorang yang telah kerasukan roh jahat ya, di mana ada seorang wanita yang berkata, berbahagialah, maksudnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun Tuhan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, maksudnya di sini siapa dari kita anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan, kita taat untuk menjalankan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, dan kita tekun melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari,
Dan tidak hanya mendengar saja. Seperti kakak nih, kakak lagi baca firman, adik-adik tidak hanya mendengar saja, tapi adik-adik bisa harus melakukan apa yang sudah adik-adik dengar hari ini di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, itu harus dilakukan sungguh-sungguh, dan kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya, itulah yang bisa kita sebut kebahagiaan, benar-benar kebahagiaan yang sejati. Nah, di sini juga dikatakan ya dengan judul menyenangkan hati ibu. Seperti tadi seorang wanita saat Tuhan Yesus menjamah seorang yang telah kerasukan roh jahat ya, di mana ada seorang wanita yang berkata, berbahagialah, maksudnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang melakukan, mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi maksudnya di sini kita yang selalu setiap hari melakukan tugas kita, adik-adik yang sekolah, ada juga adik-adik yang kuliah, yang masih punya orang tua. Adik-adik tahu kan bagaimana tugas ibu kita di rumah yang maksudnya di sini bagaimana ibu kita mendidik kita dari kita kecil. Bahkan dari kita di kandungan ibu kita. 9 bulan kita di kandungan ibu kita melahirkan kita. Bagaimana kita baru lahir disusui, dididik, dan sampai kita sekolah. Wah, begitu besar pengorbanan ibu kita terhadap kita sampai kita bisa berusia saat ini. Nah, adik-adik di sini kan sudah ada yang SD ya, kelas 6, SMP, yang kelas 4 SD. Adik-adik bisa merasakan bagaimana mama kalian menjaga kalian dari kalian baru lahir dan memelihara kalian, mendidik kalian hingga kalian dewasa, hingga saat ini kalian bisa benar-benar selalu mendapatkan kebahagiaan penuh dari kedua orang tua kalian. Terlebih dari mama kita yang mengandung kita, yang membesarkan kita hingga saat ini. Itu ya, bagaimana pengorbanan ibu kita terhadap kita, dan kita juga harus bisa berusaha untuk menyenangkan hati ibu kita. Nah, seperti ada di dalam salah satu 10 perintah Tuhan ya, di situ ada ya perintah Tuhan yang ke-4, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, di sini adalah satu perintah yang sangat penting. Seperti nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini bagaimana kita juga selalu menghormati Tuhan Yesus, dan juga kita menghormati orang tua kita, mama dan papa kita. Nah, bagaimana mama kita sudah membesarkan kita sampai saat ini, kita juga harus berusaha untuk bisa menyenangkan hati ibu kita. Seperti Tuhan Yesus tadi katakan, berbahagialah
mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, maksud Tuhan di sini kita menghormati orang tua kita. Namun Tuhan Yesus juga lebih senang kita melakukan, sebelum kita melakukan, kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan dan kita mendengar ibadah setiap hari Minggu ya, ibadah sekolah Minggu kalian mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi kalian juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan ini. Dan itu sudah merupakan salah satu hal yang menyenangkan hati ibu kita. Jika kita benar-benar melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan memeliharanya. Itu yang juga bisa menyenangkan hati orang tua kita, terlebih ibu kita ya. Nah, seperti tadi kakak bilang, ada firman Tuhan, hukum perintah Tuhan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, di sini kakak mau kasih tahu juga bagaimana ya cara kita untuk menyenangkan hati orang tua. Misalkan kita harus mendengarkan apa yang ibu kita perintahkan kepada kita. Nah, kita harus mengikuti perkataan dan perintah orang tua kita, mama kita ya. Di sini kan judulnya menyenangkan hati ibu. Dan kita harus juga bisa membantu meringankan pekerjaan rumah, memasak setiap hari. Tapi kita juga harus membantu dia. Kalau ibu kita memasak, kita membantu membersihkan rumah. Nggak semua ibu kita yang mengerjakan, tapi kita sebagai anaknya, kita harus membantu meringankan pekerjaan ibu kita di rumah. Satu ya. Yang kedua, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan ibu kita terhadap kita. Dan juga di sini kakak Petris minta kita baca ya Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca sebentar. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perkatakanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, di sini dikatakan ya, bagaimana kita diajarkan orang tua kita harus perhatikan supaya kita memperoleh pengertian. Karena orang tua yang memberikan ilmu kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Kita jangan hanya mendengar saja, mendengar tapi kita melakukannya. Apa yang sudah orang tua kita ajarkan kepada kita anak-anaknya. Dan biarlah hatimu memegang perkataanku. Nah, bagaimana hati kita memegang perkataan yang orang tua kita berikan kepada kita? Kita pegang perkataan mereka, kita dengar, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari.
Ya, adik-adik. Jadi di sini kembali kakak ingatkan kepada kalian ya, bagaimana sayangnya orang tua kalian kepada kalian semua, dan juga Bapa kita di sorga yang begitu besar memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita harus bisa menghormati, menghargai apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Begitupun yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita hargai, kita hormati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita setiap hari, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, dari situ kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan juga mau kita selalu mendengar apa yang dikatakan orang tua kita. Kita benar-benar menghormati orang tua kita. Bahkan kita harus berusaha untuk bisa menyenangkan hati ibu kita. Begitupun dengan menyenangkan hati papa kita. Kalian bersyukur yang masih mempunyai kedua orang tua. Nah, di sini kakak sudah tidak punya ayah lagi ya. Kakak hanya punya ibu. Nah, sedih loh kalau tidak punya orang tua lagi, salah satu bahkan tidak punya. Tapi kita punya Bapa kita di sorga. Nah, selagi kita masih punya orang tua, kita harus berusaha untuk menghormatinya, menghargainya, mencintainya, dan melakukan apa yang mereka mau. Berusaha untuk menyenangkan hati ibu kita yang sudah melahirkan kita. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada ibu kita dan juga kepada ayah kita. Nah, adik-adik, di sini kakak mau semua adik-adik kakak harus selalu bisa berusaha untuk menyenangkan hati ibu kalian semua ya, ibu adik-adik semua ya, mama kalian. Berusaha bagaimana ya supaya mama kita senang dengan apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebelum melakukan kita mendengar ya, mendengar firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kakak di sini akan memberikan sebelum mengakhiri kakak akan membuat ayat hafalan ya, memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Nah, kakak mau adik-adik membuka Alkitab kalian Amsal 23 ayat 25. Ini adalah ayat hafalan kalian ya adik-adik untuk minggu depan. Nah, di sini dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya, kakak mau kalian bisa menghafal ayat hafalan ini ya. Nanti bisa dibuat video, dikirim ke grup sekolah minggu. Kakak mau kalian bisa semua mengikutinya dan menghafal ayat hafalan yang kakak berikan hari ini pada Amsal 23 ayat 25. Nah, terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah mau mendengar firman Tuhan yang kakak berikan hari ini dengan topik menyenangkan hati ibu. Kakak berharap adik-adik semua selalu bisa berusaha untuk menyenangkan hati ibu kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita benar-benar bisa menyenangkan hati ibu kita, dan juga kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekian dulu
firman yang Kakak Petris bawakan hari ini. Nah, kita akan di sini akan memberikan sebelum mengakhiri Kakak akan membuat ayat hafalan ya, memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Nah, Kakak mau adik-adik membuka Alkitab kalian Amsal 23 ayat 25. Ini adalah ayat hafalan kalian ya adik-adik untuk minggu depan. Nah, di sini dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya, Kakak mau kalian bisa menghafal ayat hafalan ini, dibuat video, dikirim ke grup sekolah minggu. Kakak mau kalian bisa semua mengikutinya dan menghafal ayat hafalan yang kakak berikan hari ini pada Amsal 23 ayat 25. Nah, terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah mau mendengar firman Tuhan yang kakak berikan hari ini dengan topik menyenangkan hati ibu. Kakak berharap adik-adik semua selalu bisa berusaha untuk menyenangkan hati ibu kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita benar-benar bisa menyenangkan hati ibu kita, dan juga kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekian dulu firman yang Kakak Petris bawakan hari ini. Nah, kita akan kembali mengakhirinya adik-adik. Nah, jangan lupa ya untuk ayat hafalan minggu depan. Nah, yuk kita tutup firman Tuhan yang baru kita dengar, dan kita akan berdoa untuk selesai firman kita hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, kasih, karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Terlebih kepada firman-Mu yang baru kami dengar saat ini. Tuhan Yesus, biarlah kami, apa yang sudah kami dengar dalam firman-Mu hari ini, bagaimana kami akan berusaha untuk bisa menyenangkan hati ibu kita. Dan sebelumnya kami juga harus melakukan semua perintah-Mu Tuhan, mendengarkan perintah-Mu, melakukannya dan memeliharanya. Dan itu semua sudah menjadi tugas kami Tuhan, dan itu semua akan bisa menyenangkan hati ibu kami, menyenangkan hati orang tua kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, hari lepas hari. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati adik-adik kami di dalam sekolah mereka semua. Tuhan pimpin mereka, dan kami mohon dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, tolong ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, kami layak untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kasihi, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau boleh memimpin kami yang baru saja kami mendengar firman-Mu. Kami benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolong Tuhan tuntun kami Tuhan, agar kami benar-benar menjadi anak-Mu yang terbaik. Kami bisa bertumbuh, berbuah, bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa dan ucapan syukur kami hari ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita ke Kak Bita. Silahkan Kak Bita. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Seru ya?
Semoga adik-adik dan juga kakak bisa melakukan firman Tuhan yang sudah dibagikan, sudah diajarkan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini. Saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami, Bapak. Kami mohon Tuhan berkati seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka. Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan kepada adik-adik kami, Bapak. Berikan kepintaran di sekolah maupun di rumah. Tuhan Yesus yang juga berkati seluruh keluarga, orang tua, opung, semua keluarga dari adik-adik sekolah minggu kami, Bapak. Bapak juga berkati gereja kami, GPKB Menteng. Kami mohon Tuhan untuk tetap memberkati gereja ini agar semakin maju dan semakin berkembang dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga berdoa untuk negara ini, Tuhan. Berkati negara kami ini, Indonesia, agar bisa aman, damai, tentram, dan sejahtera, Tuhan. Juga untuk keadaan pandemi coronavirus, Tuhan. Kami harus bisa mulai membiasakan diri hidup di antara virus ini. Tolong selalu ingatkan kami, Bapak, untuk menjaga kesehatan kami, untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan izinkan kami untuk tetap sabar kalau kami harus stay di rumah aja, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami masing-masing dan pertemukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum menutup ibadah hari ini, kita nyanyi lagi ya, adik-adik ya. Lagunya masih tentang ibu. Mari kita bernyanyi lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Beta tuh siapa adik-adik? Beta tuh saya, aku, adik-adik dan kakak. Kasih ibu kepada kita. Kita nyanyi adik-adik ya. Adik-adik ya, bahwa kasih ibu, kasih mama kita itu tidak terhingga sepanjang masa sampai kapanpun. Hanya memberi, tidak pernah berharap untuk kembali. Gitu adik-adik. Jadi selalu ingat, selalu lakukan, sayangilah, hormatilah selalu ibu kita, mama kita, dan juga sayangi, hormati ayah kita, papa kita. Kita selalu sayang dan hormat sama orang tua kita ya adik-adik ya. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk pengumuman, seperti biasa persembahan hari ini bisa mama dan papa komunikasikan dengan Kak Petris ya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu GPKB Menteng yang sudah berlangsung dari tadi sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami agar kami bisa melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini dalam kehidupan kami. Dan juga pertemukan kami kembali di minggu depan melalui Zoom meeting. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Dan juga berkati keluarga mereka. Serta berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu GPKB Menteng. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian adik-adik ibadah kita hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu, tetap semangat, tetap ceria, tetap cinta keluarga, papa, mama, dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.